Kasus yang aku bawakan kali ini ternyata tentang seorang wanita yang salah jatuh cinta kepada seseorang yang ternyata menghabisi nyawanya sendiri. Jatuh cinta kepada orang yang salah wanita ini nampaknya kini kurang beruntung. Wanita tersebut bernama Murni Cahyani, biasa dipanggil dengan Yani. Berusia 21 tahun, tinggal di Lamongan, Jawa Timur dengan keluarganya. Meski berusia cukup muda 21 tahun, ternyata Yani sendiri memang pernah menikah. Namun pernikahan Yani tak lama, hanya 2 minggu. Kini Yani masih dalam proses cerai bersama suaminya. Bukan tanpa alasan, menurut Yani dirinya tak bahagia dengan sang suami, tak bisa melanjutkan dan lebih memilih jalan perceraian. Begitu juga sang suami yang memang setuju bercerai baik-baik dengan Yani. Belum resmi menjanda, masih dalam proses cerai bersama sang suami, namun Yani sendiri sudah mempunyai pacar baru. Sang suami bahkan tahu kalau Yani kini sudah tak bisa bersama suaminya dan kini sudah mempunyai pacar baru, tak lain adalah temannya sendiri. Teman sebelum dirinya menikah dengan sang suami, Yani sudah mengenal lelaki tersebut. Yani sendiri kini sudah berpacaran dengan lelaki bernama Roberto. Roberto sendiri berusia 19 tahun, jauh 2 tahun lebih muda daripada Yani. Meski begitu, Roberto dengan Yani terlihat kerap pamerkan kemesraan bersama. Roberto pun tak peduli Yani masih belum bercerai dengan suaminya. Dulu mereka berkenalan sebelum Yani menikah di salah satu konser yang diadakan di kampungnya. Sementara rumah Yani dengan rumah Roberto sendiri pun ternyata tak jauh. Roberto sendiri yang tinggal bersama keluarganya ternyata baru saja lulus SMK. Di antara Yani dengan Roberto makin dekat juga, bahkan mereka kerap melakukan hubungan suami istri. Menurut Roberto, Yani kerap meminta macam-macam kepada dirinya, uang, barang-barang, bahkan kini Yani dinilai matre oleh Roberto. Tak hanya meminta uang, namun berani meminjam uang kepada Roberto. Hubungan mereka makin dekat, namun Roberto makin sering cemburu karena ternyata Yani sendiri sering dengan laki-laki lain, tak hanya satu namun dengan beberapa lelaki. Roberto yang merasa dimanfaatkan oleh Yani, masalah keuangan juga masalah cinta, kini makin kesal dan Roberto pun makin yakin setelah dirinya tak bisa membuka handphone Yani, yakin kalau Yani selingkuh dari dirinya. Kesal dan marah, akhirnya Roberto pun merencanakan menghabisi Yani, wanita yang tengah dekat dengan dirinya. Sudah merencanakan dengan matang, akhirnya Roberto pun meminta bantuan kepada temannya untuk diantarkan ke pertigaan Lamongan. Saat itu di sana Roberto meminta temannya untuk meninggalkan begitu saja. Setelah Roberto tinggal sendirian, Roberto pun meminta Yani untuk menemuinya. Yani yang langsung bergegas pergi dengan motornya, namun sebelum berangkat, Yani pun sempat berpamitan kepada keluarganya dengan alasan ingin memberi pulsa. Sesampainya mereka bertemu dan jalan-jalan di hutan Lamongan. Jarak hutan Moroyantuk dari situ nggak jauh, mereka berboncengan, keduanya biasa saja, bahkan masih romantis dan masih penuh tawa. Tepat sesampai di sana, Yani dan Roberto melakukan di atas motor karena tak ada orang. Namun setelah melakukan mereka ngobrol, Yani tak tahu saat dirinya lengah, Roberto membawa batu dan memukulkannya kepada Yani. Yani yang kaget, namun nampaknya Roberto tak berhenti, langsung menghabisi Yani dengan cara memukul dan memiting Yani. Belum puas, Roberto pun membetulkan Yani ke jati beberapa kali hingga akhirnya yakin kalau Yani kini sudah tak bernyawa. Sebelum meninggalkan tubuh Yani begitu saja, Roberto pun mengambil emas dengan handphone Yani. Roberto bahkan kabur dengan motor Yani. Keesokan harinya saat warga menemukan jasad wanita tak bernyawa, kemudian lapor polisi. Polisi yang datang ke TKP membawa korban ke rumah sakit untuk otopsi dan identifikasi korban. Di rumah sakit Sugiri Lamongan mendapatkan hasil korban dianiaya sebelum meninggal. Jasad langsung diidentifikasi dengan sidik jari yang ternyata identitasnya adalah Murni Cahyani berusia 21 tahun. Pihak kepolisian pun langsung mengabari keluarga. Usai itu pihak kepolisian melakukan tes DNA dengan keluarga dan dinyatakan positif. Keluarga Yani pun kaget. Sebelumnya saat Yani tak pulang, bahkan keluarga pun mencari Yani dan langsung melaporkan Yani kepada pihak kepolisian. Kini tak menyangka ditemukannya Yani memang sudah tak bernyawa. Setelah mendapatkan keterangan dari para saksi dan pihak kepolisian, keluarga memberitahu kepada pihak kepolisian kalau orang yang dekat dan terakhir bertemu dengan Yani adalah Roberto, pacarnya kini. Tanpa menunggu waktu lama lagi, pihak kepolisian pun mencari Roberto dan akhirnya Roberto diamankan di Gresik. Sempat melawan hingga akhirnya harus didor di 2 kaki, Roberto tak bisa berbuat apa-apa. Di awal Roberto membantah dan tak tahu apa-apa tentang kematian dari Yani. Namun akhirnya Roberto tak bisa mengelak karena ternyata handphone dari Yani masih ada di Roberto, belum sempat terjual.
Sementara emas-emas Yani sempat dijual oleh Roberto sebelum dirinya kabur. Dinyatakan bersalah terkait permasalahan ini dan menjalani beberapa kali persidangan, Roberto sendiri divonis 17 tahun penjara. Keluarga Yani tak menyangka, bahkan suami Yani pun tak menyangka kalau Yani mempunyai pacar baru, namun ternyata pacar barunya ini yang menyakiti dan menghabisi Yani. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga kasus ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus lain selanjutnya.